teman-teman. Oke, ini udah di Nah, di sini kita bisa eksplorasi lebih dalam. Kalau semester lalu mungkin kita bisa menggunakan Tableau ya. Kita menggunakan Tableau untuk kakak tingkat kita kemarin ya. Nah, untuk yang semester ini kita ada inovasi lagi mungkin ya, nanti nggak apa-apa, flashback kita juga nanti ada Tableau juga, kemudian nanti kita lebih banyak belajar pengambilan data dari internet ya, sama pengolahan data, nanti divisualisasikan baru ke Tableau gitu ya. Kalau kemarin kan baru belajar penyediaan visualisasi, tapi di semester ini kita kondisikan bagaimana sih narik data ya di internet kan banyak banget tuh contohnya kayak toko-toko online kayak yang ada di Shopee. Mungkin sini teman-teman ada yang punya toko online nggak kira-kira? Mungkin ada yang udah belajar mulai wirausaha, e-commerce dan lain-lain. Ada siapa? Produknya apa yang dijual? Bunga Bu, saya Floris ngelola toko bunga. Alamat websitenya di www.toko-bunga-bandung.com. Gitu, coba sebentar ya saya share coba. Sini. Apa? Toko bunga. Toko strip bunga bandung.com. Oke. Belum masuk ke SEO-nya ya? Oh, belum Bu, masih belajar Ibu. Toko strip bunga strip Bandung. Ya betul Bu. Nah, ini nanti kalau untuk bikin URL ini saran biar mudah untuk orang akses atau mudah diingat. Biasanya kita jauhi dengan namanya strip, titik gitu ya. Kita bisa pelajari misalnya dijadiin satu toko bunga Bandung. Nah, itu lebih enak orang jadi langsung tahu toko bunga Bandung nggak pakai strip. Ini cuma masukan aja tapi kurang lebih kalau saya lihat ini udah cukup ini ya maju ya kayaknya ya tokonya ya. Oh, alhamdulillah. Udah dari tahun berapa buka tahun 2017 awal Januari. 2017. Ya. Nah ini kan bagus nih teman-teman, nanti mungkin ada yang punya event di Bandung bisa pesen kan bunga-bunga karangan bunga nih seperti ini ya kan, bunga ucapan atau bakat ya ke Pak Ahmad Hidayat ya. Pak Ahmad Hidayat. Ya betul. Kelas karyawan kan? Bukan Ibu, saya mah kelas reguler Ibu. Ini TISI. Teknologi informasi Bu. Iya, oke. Nah, boleh nih nanti bisa di branding untuk tokonya ya. Nah, ini gampang nih. Ini bisa nih saya ini nanti kita jadiin trik ya. Boleh ya. Trik pengambilan data dengan cara web scraper. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu apa itu data science. Jadi pengumpulan data secara kolektif, secara massal, secara masif. Itu tujuannya nanti kita untuk mengupgrade value penjualan kita gitu di internet. Tujuannya itu sih. Kalau kita ingin mencari data pesaing kita itu gampang. Kalau misalnya kita jual bunga A dengan harga 10.000, kenapa di sana bisa 20.000 tapi lebih laku? Nah, itu apa yang jadi pembedanya? Itu kita cari tahu tanpa kita bertanya sama si pesaing kita. Nah, itu tujuan dari salah satu belajar data science gitu ya. Oke, mungkin saya akan putarkan video dulu ya biar kalian ada gambaran dari teman-teman. Saya stop dulu. Nah, di sini ada video ya terkait society atau kebiasaan manusia ya, khususnya di era
5.0 di sini kebetulan di abad ke-21 yang kita ambil ya. Kita masuk udah di era ke-21. Oke, saya putarkan dulu. Nanti tujuannya apa? Maksudnya nanti sering waktu kita belajar pelan-pelan ya. Ini simak dulu videonya. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっわ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はいこれ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada.
Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Udah ada yang nyimak tadi, teman-teman? Apa yang kalian dapat dari informasi yang tadi? Mungkin ada yang mau menjawab. Faiz? Saya Bu, Facebook? Ya. tanpa kita sadari perkembangan dunia telah berjalan begitu cepat. Terus? Iya Bu, itu dari saya. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi udah kita lihat ya, ternyata society itu kalau dilihat dari perkembangannya ya, dari sini deh. Saat ini, konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Katakan misalnya dari zamannya orang belum mengenal teknologi sampai sekarang sudah familiar dengan teknologi, itu prosesnya panjang ya dari tahun ke tahun. Apalagi tadi dari video itu kita bisa simak ternyata banyak terobosan dari revolusi 5.0 sama society 5.0 ya. Tadi ya 4.0 sama 5.0. Di sini kita bisa lihat bahwa yang udah kita rasakan contohnya dari bagian dari data scientist, dari AI itu yang sudah berjalan di luar negeri ya. Saat ini, hingga Society 4.0, 5.0, kita berbicara lebih jauh mengenai 0. Ini kejadian rutinitas sehari-hari manusia ya, dari bangun tidur sampai dia beranjak tidur lagi. Yang kalian tangkap tadi apa? Banyak terobosannya. Yang pertama, ketika si perempuan ini bangun tidur apa? Tadi. Ada yang nyimak? Ngambil paket Bu. Ambil paket. Paketnya dari? Drone. Dari drone. Itu udah kejadian belum di Indonesia? Belum? Belum. Tapi di luar negeri udah. Itu pencetusnya itu dari Amazon ya. Amazon udah mulai dia pakai drone. Awalnya dari helikopter ya, dari helikopter besar ya seperti balon. Kemudian nanti drone itu akan mengirimkan paket ke rumah-rumah yang memang sebelumnya sudah memesan secara online ya untuk paketnya. Kemudian apalagi si perempuan ini bangun tidur, terus dia buka kulkas. Cara buka kulkasnya pakai Suara. Pakai suara ya. Artinya di situ AI juga bermain ya, artificial intelligence. Bahkan juga mungkin dari sisi voice-nya itu udah main di data science ya, dia ngumpulin. Kemudian disatuin dengan machine learning juga bisa. Kemudian apa lagi? Dia terima paket. Society 5.0 の Dia merekomendasikan apa di sini? Oh silahkan kalau pagi itu makan buah ya. Kemudian minum jus ya, nanti jusnya seperti ini gitu. Dikasih tahu ya. Ini udah
machine learning juga ini. そろそろお出かけの時間です。 Nah, dia コロッケパンとミックスサン berbicara ドいつものお店 sama robot juga nih, ya. Dia berbicara dengan robot bahwa saya akan memesan tolong pesankan kroket sama sandwich, ya. Gitu. Jadi udah nggak butuh tukang roti lewat lagi atau kita harus ke supermarket, tapi cukup dari rumah udah bisa pesan, ya, dengan cara yang seperti ini. Ini salah satu lanjutan di 注文しており Paget ます。 21 昨日から血圧が高いみたいですが、 あら Kemudian そう ini apa? Ada yang bisa simpulkan untuk yang ini? Konsultasi dokter, Bu. Konsultasi dokter. Ini kalau interaksi kan lewat Halo Dokter atau lewat satu lagi apa deh? Halodoc sama apa deh satu lagi lupa saingannya Halodoc. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia bermain di sini. Kita cukup dari rumah bisa konsultasi dengan dokter bahwa saya punya penyakit ini, resepnya nanti seperti apa ya dok ya gitu. Nah ini udah sangat membantu ya. Dan dia sampai jalan pun di pertanian udah menggunakan pertanian cerdas ya. Ini di luar negeri udah berjalan, kalau di kita mungkin di Indonesia baru 1-2 ya di pabrik-pabrik, lebih banyak masih manual kalau untuk yang di lapangan ya. Kayak cara memanen, nah itu IT atau kalian nantinya bisa mengembangkan semacam ini juga gitu untuk membantu para petani, itu jadi poin plus banget gitu ya buat nanti di jangka panjangnya nanti produknya diprodukkan massal dan lain-lain gitu. Jadi dari hal kecil kita nanti bisa buat ini bisa berfungsi loh gitu. Jadi dia ngambil pesanannya itu tadi ya, dia ambil sandwich bahwa dia untuk sarapan di sekolahnya nanti gitu ya, otomatis. Dia bilang tadi komputasinya udah komputasi cloud ya, akuntansinya dia perhitungannya udah menggunakan cloud. Jadi transaksinya mungkin dia udah ngedebet dari rekeningnya si perempuan ini ke kreditnya di di toko ini gitu ya, untuk secara online. Jadi inventarisnya pun atau data penjualannya sudah real time. Dan ini terobosan dari ada teknologi baru lagi ya kan. Di sini mobil ya. Berdasarkan Mobil, pada smart card ya, di sini kondisinya sudah dikendalikan oleh robot juga ya, oleh mesin. Bukan manusia lagi ya. Kita lihat sini nggak ada orangnya ya, nggak ada drivernya. Kayak gitu. Yang udah berjalan mungkin mobil Tesla gitu ya. Ini apa sih Asur Halo Suster? Ya, ada Halo Dokter, ada Halo Suster kali. Oke, nah, ini salah satunya. Oke, ini nggak apa-apa nih buat pembukaan aja. Jadi ini buat wawasan kalian bahwa society itu udah berkembang, akan berkembang juga ya, mungkin udah berkembang juga sampai 5.0. Kalau revolusi kita masih di batasan di 5.0 ya, menuju eranya 4.0 menuju ke 5.0 ya, gitu. Oke. Kemudian saya banyak sih video ya sebenarnya di sini. Contohnya apa lagi ya? Ada yang mau request nggak? Nggak ada ya. Nah, kita udah masuk ke ranah apa sih data science ya. Ini saya kasih contoh. Pernahkah kamu bertanya-tanya? Kelihatan videonya? Kedengeran ya? Masih ya? Dengar. Ada, Bu. Oke, bisa. Pernahkah kamu bertanya-tanya saat menonton video di YouTube, bagaimana mereka bisa tahu rekomendasi video yang serupa dengan video yang pernah kita tonton, atau saat mendengarkan lagu secara streaming?
dan kalian memilih shuffle play, genre, album, maupun pencipta lagu yang diputar mirip dengan lagu yang pernah kalian dengarkan sebelumnya. Yap, mereka menggunakan data science. Tapi sebenarnya apa sih data science itu? Sebelum tahu lebih lanjut tentang data science, jangan lupa like dan subscribe channel Tim Algoritma. Data science adalah gabungan dari 3 ilmu. Ilmu komputer, matematika dan statistika, serta pemahaman substansi permasalahan atau business knowledge. Data science sendiri bisa digunakan dalam berbagai bidang dan industri, seperti beberapa contoh project student algoritma berikut ini. Pada bidang olahraga, data science dapat dimanfaatkan untuk memilih pemain terbaik berdasarkan data histori dari permainan mereka sebelumnya. Sedangkan untuk e-commerce, data science dapat berguna untuk memberikan rekomendasi produk agar kamu bisa menemukan produk paling sesuai dengan kebutuhanmu. Di industri pertambangan, data science dapat sangat berguna untuk memprediksi kerusakan mesin dan prediksi harga komoditas. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan kegiatan operasional. Dan masih banyak lagi pemanfaatan data science di bidang lainnya. Untuk mengaplikasikan data science, ada beberapa skill yang harus kamu pelajari, yaitu matematika, pemrograman, basis data, ekstraksi data, visualisasi dan report, dan machine learning. Akan lebih baik lagi jika kamu memiliki pengalaman, bisa dalam bentuk internship, lomba, atau proyek yang pernah kamu buat, serta bergabung dalam komunitas data science. Kamu mau belajar data science dan membuat proyek keren? Yuk bergabung bersama Algoritma Academy. Ada pilihan kelas tatap muka dan juga online interactive learning yang dapat kamu pilih. Kunjungi www.algorit.ma. Oke. Itu seputar dari profesi data science, nanti alihnya kemana aja ya manfaatnya. Di sini udah ada yang kerja belum? Yang background-nya mungkin lebih basicnya ke IT, siapa? Ada nggak di kelas ini? Di UKM ini? Ya? Oke. Sartika mungkin? Sartika Utami. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, ini ada Pak Joni Karniman juga ya. Oke, Pak Joni, gimana kabarnya Pak? Sehat, Bu. Sehat, oke. Udah bekerja atau ini Pak, atau belum? Boleh sharing? Bekerja, Bu. Ya? Bekerja. Di bidang apa Pak? Di otomotif, Bu. Oh, otomotif. Produksi. Iya? Di produksi, Bu. Oh, oke. Ini alhamdulillah bisa ikut UKM ya Pak ya, untuk data science, nggak apa-apa nih kita ikutin. Oke, ini nggak apa ya, untuk awal kita pengen tahu dulu apa sih data science ya, nanti setelah itu saya akan jelaskan tema yang akan nanti kita bahas selama beberapa pertemuan ke depan ya. Kalau kemarin kita udah pakai Tableau, coba kita di sekarang ini kita pakai teknik web scraping ya. Nanti ada gambaran secara globalnya sebelum kita nanti lihat secara prakteknya ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih data science ya. Perhatikan. Ini definisi yang baru, ya nggak cukup baru sih, beberapa tahun terakhir yang digunakan untuk mendefinisikan seorang ilmuwan data, ilmuwan yang bergerak untuk melakukan baik tadi mengambil data, yang mendesain studinya, mengambil data, kemudian mengolahnya,
melakukan interpretasi dan menginterpretasikan data tersebut. Ya, kalau statistik lebih ke analisisnya, kalau data scientist itu lebih luas ditambahkan dengan kemampuan IT-nya, kemampuan komputasional statistiknya yang lebih advance. Jadi tidak hanya dari sisi analytics, juga seorang data scientist harus memiliki kemampuan komputasinya dari sisi misalkan database, pemrograman, sebagainya, kemudian statistik, analytics, kemudian juga kemampuan dari bidang tersebut di mana data scientist tersebut digunakan. Penggunaannya banyak sekali. Jadi sekarang contoh paling sering kalau saya bisa bilang ojol ya, ojek online misalkan, itu menggunakan sudah punya beberapa divisi data scientist yang digunakan dengan data-data mereka digunakan untuk bagaimana memprofile si customer mereka, behavior mereka, dan juga ojek online bisa melihat bagaimana pergerakan para komuter ya, dari luar Jakarta ke dalam Jakarta atau di dalam Jakarta sendiri, menjadi sebuah kebijakan yang bagi mereka sendiri dan juga mungkin bagi masyarakat. Yang berikutnya, data scientist itu banyak sekali sekarang untuk perusahaan perbankan, ya, bagaimana mereka tadi profiling si kliennya, ya, bagaimana bisa memprofile bahwa mereka ini berdasarkan data transaksi mereka, apakah ini bisa kita berikan tipe produk tertentu. Para pemberi kredit misalkan ada kita sebut sebagai credit scoring, saya gunakan juga bagaimana kita bisa melakukan prediksi atau memberikan model kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak ke dalam bidang kredit, kira-kira orang mana yang mempunyai skor tinggi, kans tinggi bahwa dia akan mampu bayar terhadap kredit yang diberikan, dan juga beberapa hal lain misalkan untuk perhotelan, ya, bagaimana memberikan kalau kita lihat dari sisi tourism, ya, kira-kira siapa sih yang berminat di daerah tertentu tersebut, yang berminat kepada hotel tersebut, kemudian bisa dilihat dari sosial medianya, kita bisa analisis sosial media sekarang menjadi salah satu sumber data juga, tidak hanya data-data yang sederhana, data-data bentuknya adalah numbers, tapi bentuk teks juga bisa dianalisis dengan data science tersebut. Dan memang bentuk data tadi tidak hanya harus diperhatikan, tidak hanya bentuknya adalah melulu adalah numbers, angka, tapi juga bisa berbentuk teks, bisa berbentuk gambar, bahkan bisa berbentuk video. Oke. Udah ada yang bisa menyimpulkan kalau data science itu seperti apa gambarannya? Teman-teman? Dari Putri mungkin, Asbab. Wah, ini ada Pak Melinus Gulo juga, ada dari Heidi. Heidi gimana? Bisa menyimpulkan tadi untuk data scientist itu seperti apa? Belum, Bu. Belum. Masih belum ini ya. Oke, kita ada video yang lebih lengkap lagi. Oke, ini kalau ini deh. Halo rekan-rekan, selamat datang di kursus online. Perkenalkan, salah satu model yang pernah saya buat berhasil masuk ke dalam 5 besar model terbaik. Salah satu perusahaan unicorn di Indonesia dan perusahaan unicorn di Indonesia dan sebelumnya. Sini kita coba ambil. Nah, ini. Halo teman-teman, Lia di sini. Tahukah kalian, saat ini profesi yang terkait dengan pengolahan informasi dan big data menjadi profesi yang populer dan paling banyak dicari. Bahkan menurut Harvard Business Review, profesi data data science itu punya profesi ya, macam-macam. Tapi yang lebih general itu yang kita udah jalan di Indonesia itu ada 3 ya profesinya.
Ada data scientist, ada data engineer, dan juga ada namanya data analis. Penjelasannya dan untuk salary-nya bisa kalian coba tahu dulu ya di sini. Silakan simak untuk videonya. Halo teman-teman, Lia di sini. Tahukah kalian, saat ini profesi yang terkait dengan pengolahan informasi dan big data menjadi profesi yang populer dan paling banyak dicari. Bahkan menurut Harvard Business Review, profesi data menjadi profesi paling seksi di abad ini. Pemerintahan pun merencanakan penggunaan artificial intelligence yang notabene-nya berhubungan dengan big data. Oleh karena itu, tren profesi big data sangat digandrungi di tahun ini, terutama bagi para pekerja muda atau fresh graduate. Big data itu sendiri adalah kumpulan data yang sangat besar dan dapat dianalisis secara komputasi. Nah, apa saja sih profesi terkait big data yang sedang digandrungi saat ini? Data analis, data engineer, dan data scientist adalah pilihan profesi yang sedang naik daun saat ini. Banyak fresh graduate dari bidang IT, matematika, dan statistika mengincar ketiga profesi tersebut. Namun, dari namanya banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan antara ketiganya. Jadi, apa perbedaan data analis, data engineer, dan data scientist? Yuk, simak penjelasan Lia berikut ini. Data analis adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Data analis bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik dan menggunakannya untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, serta mengidentifikasi tren atau pola dalam suatu kumpulan data yang kompleks. Data engineer adalah orang yang menyiapkan infrastruktur big data untuk dianalisis oleh data scientist. Mereka mengembangkan, membuat, menguji, dan memelihara arsitektur lengkap dari datanya. Seorang data engineer perlu memiliki latar belakang teknis yang kuat dengan kemampuan untuk membuat dan mengintegrasikan API. Data scientist adalah orang yang membuat nilai dari suatu data. Data scientist bertanggung jawab dalam menafsirkan data yang kompleks. Selain itu, mereka juga mengolah dan memverifikasi integritas data, membangun dan mengoptimalkan data menggunakan teknik machine learning, serta meningkatkan prosedur pengumpulan data untuk membangun sistem analitik. Untuk lebih jelas lagi mengenai kemampuan yang dibutuhkan ketiga profesi, kalian dapat melihat tabel berikut ini. Sekarang adalah section yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rata-rata gaji. Gaji yang dihasilkan oleh data analis adalah sebesar 9,7 juta per bulan, data engineer sebesar 5,5 juta per bulan, dan data scientist sebesar 12,8 juta per bulan. Sekian penjelasan Lia mengenai perbedaan data analis, data engineer, dan data scientist. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Membuat, menguji, dan memelihara arsitektur yang kuat dengan kemampuan. Data scientist tanggung jawab dalam juga mengolah dan memverifikasi integritas data menggunakan pengumpulan data. Kemampuan yang dibutuhkan. Nah, teman-teman di sini, jadi profesi data science itu terbagi umumnya ya, yang kita kenal. Kalau di Indonesia itu ada 3, sebenarnya lebih dari 3 ya kalau untuk data science. Tapi yang paling familiar di Indonesia itu ada 3 besar di sini ya. Yang pertama itu ada data analis, kemudian ada data engineer sama data scientist ya. Nah, data analis ini biasanya oke, kita dari yang terbawah dulu ya. Dari yang terbawah biasanya kita seorang data engineer ini kerjaannya dia dia hanya melakukan coding data biasanya ya. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau dari sisi salary, rata-rata penghasilan, rata-rata gaji. Ya. Gaji yang dihasilkan kalau untuk data engineer dia lebih murah ya. Sebenarnya ini angka nggak jadi patokan ya, tergantung perusahaan yang akan memberikan salary kepada si karyawannya gitu ya. Jadi kalau engineer itu memang dia lebih hanya pengambilan data yang ada di internet atau yang ada di database perusahaan misalnya, dia semacam kayak orang warehouse-nya juga lah, mirip-miripnya gitu ya. Tapi dia mainnya di data gitu. Kemudian
kalau untuk seorang data analis ya, dia tingkatannya lebih banyak menganalisa. Jadi nanti seorang data engineer itu akan mengirimkan hasil tarikan datanya yang dia peroleh ya, atau dia peroleh dari data-data pesaing, katakan si lawan perusahaan yang dia tempat bekerja atau dia punya perusahaan ya, nanti dikelola oleh si analis ya. Si data analis ini nanti dia akan melakukan pengolahan ya, kemudian melakukan klasifikasi atau clustering ya, bahwa oh data ini nanti akan bisa disajikan untuk para stakeholder atau para para direksi yang ada di perusahaan tersebut untuk diambil keputusan nantinya ya, untuk dijadikan kebijakan misalnya di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya data analis dia akan memeriksa atau lebih banyak membuat analis ini benar-benar belum ya yang diperoleh sama si data engineer ini gitu. Nanti dari data analis mengirimkan hasil pengolahan datanya itu ke seorang data scientist. Kan bisa dikategorikan sebagai manajer proyeknya kalau kita bilang gitu ya. Tapi data scientist ini nanti interaksinya bisa jadi dengan para direksi, bahwa oh nih nanti cara pengambilan keputusannya solusinya ada alternatif A, alternatif B, alternatif C misalnya. Karena landasannya dari mana? Oh dari sini, dari datanya. Bahwa data untuk tahun ini atau data bulan ini sebesar sekian gitu misalnya. Kayak gitu, itu harus seorang data scientist juga harus bisa mampu mengolah atau memvisualisasikan hasil analisanya itu ke dalam bentuk grafik yang menarik ya, gitu. Entah itu nanti dia berupa gambar, audio, suara, dan lain-lain. Itu seorang data scientist harus kreatif di situ ya. Seperti itu. Ini besarannya ini cuman baru berdasarkan report yang ada di internet aja, tapi kurang lebihnya bisa lebih dari ini kalau untuk dari sisi salary ya, gitu. Tergantung dari jam terbang kita dan lain-lain ya. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Pak Joni Kardiman, Bu, apakah data scientist itu harus memastikan data valid? Ya, harus. Jadi kalau dia kondisinya katakan ini kok return untuk misalnya tahun ini kok lebih rendah dari tahun lalu, faktornya kenapa gitu kan, cari datanya nih salahnya di mana gitu kan. Nanti kalau misalnya memang banyak keanehan, si data scientist nanti akan melempar datanya lagi ke seorang data analis. Nanti si data analis akan memeriksa benar nggak nih apa yang dilaporin data olahan si data engineer ini sesuai apa enggak, atau bahkan bisa jadi ada yang kurang, jangan-jangan gitu kan dalam mengambil datanya nih, kesalahan datanya atau kesalahan problem teknisnya gitu ya. Oke. Kemudian di situ ya, jadi memang kalau untuk seorang data scientist harus bisa melihat situasi di lapangan ya. Dia nggak hanya jago bicara, nggak hanya jago presentasi visual ya. Misalnya dia udah jago bikin grafis A, grafis B, grafis C, tapi dari sisi pengambilan keputusannya asal-asalan, nah itu jadi PR juga sebenarnya. Gitu. Makanya seorang data scientist itu harus bisa menguasai lapangan dari semua lini gitu. Mengumpulkan data yang diperlukan, data scientist mengolah data yang dikumpulkan, telah dikumpul dan diolah. Oke. Ya, jadi memang intinya kalau di perusahaan itu biasanya direksi akan membuat rapat ya, bahwa nanti kita harus ngapain sih terobosan dalam 6 bulan ke depan atau 1 tahun yang akan datang, kita harus membuat inovasi apa. Nah, itu harus bicara data gitu, nggak asal-asalan bikin terobosan, nggak asal-asalan bikin
inovasinya, tapi landasannya kita harus tahu sebelumnya riwayat histori data penjualan, histori data pembelian, kemudian data inventorinya seperti apa yang di gudang dan lain-lain, atau pesaing-pesaing website lawan ya, itu juga kita harus tahu. Nah, itu sekarang orang-orang yang seperti itu yang dicari sama perusahaan. Jadi caranya kita nggak harus bekerja di perusahaan pesaing atau lawan kita, tapi kita cukup ngambil datanya yang sudah tersebar di internet itu dengan cara dibilang hacking sih bukan, tapi karena itu memang data publik ya, biasanya banyak juga gitu ya. Oke, sampai sini cukup membantu ya informasinya Pak Pak Joni. Ya Bu. Oke. Mau nanya dong Bu? Ya, silakan. Kalau berdasarkan kemarin webinar Bu. Gimana? Ya, salah satu webinar. Itu narasumbernya itu dari seorang profesor di Australia. Oke. Katanya agak sulit untuk lulusan kampus yang fresh graduate itu memenuhi kebutuhan industri. Suaranya kalau oke, bentar Pak, bisa biar lebih ini deh. Oke, tadi suaranya agak putus-putus. Gimana? Mohon diulang sebentar. Berdasarkan dari webinar Bu. Oke. Jadi dari profesor dari Australia itu lulusan kampus itu yang misalkan fresh graduate. Oke. Akan sulit memenuhi kebutuhan industri. Nah, kalau di ITTS sendiri, karena mungkin ya konsentrasinya di data science ya. Nah, apakah materi perkuliahannya itu mengacu ke kebutuhan industri nggak? Mengacu Pak. Jadi gini. Jadi kalau kita di ITTS memang arahnya nanti bakalan menjawab kalau bisa untuk maksimal banget ya kita jawab di untuk pemenuhan di dunia usaha dan dunia industri gitu Pak ya, di Dudi ini. Jadi kita nggak asal untuk melakukan presentasi, coba nanti kita udah ingin biasakan nanti si mahasiswa tersebut untuk satu mungkin paper jurnal itu penelitian itu nanti kita akan galakan lebih dalam lagi ya dari teman-teman. Dari situ penelitian itu kan banyak yang keluar yang di-create sama mahasiswa ITTS. Dari situ kemudian dari buku-buku nanti yang akan kita create. Jadi nanti kita ada event udah mulai berjalan ya dari kemarin juga. Itu si mahasiswa ini nantinya bisa menulis paper jurnal atau buku ya. Buku juga nilainya sangat tinggi. Value-nya di dunia usaha, dunia industri itu sangat tinggi ya. Kalau seseorang itu udah menghasilkan buku, dia punya kredibilitas tersendiri gitu Pak. Itu salah satu jadi penopang kita punya atau kita mampu bersaing dengan kampus-kampus besar nanti di dunia industri. Jadi kalau kita misalnya ngelamar di Google ya, di Google Indonesia, di kantor Google, yang dilihat bukan berdasarkan alma mater, oh dia dari UI, oh dia dari ITTS yang kuliah baru, bukan seperti itu. Tujuan kita nantinya inginnya skill kita lebih dari kampus-kampus yang udah ternama, tapi kita juga kondisinya lebih dari sisi skill kita nggak kalah saing, dari sisi public speaking nanti kita juga akan galakan ya. Insya Allah itu nanti seiring waktu akan kita lebih banyak ke praktek ya, seperti itu Pak. Ini jujur di pandemi ini ada ada tantangan tersendiri ya kalau bagi dosen-dosen untuk yang praktek itu
lain sisi kita masih terbatas untuk berkumpul ya di satu kelas karena sambil on progress ya dari pihak diktinya, tapi kita udah mulai nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu udah ada wacana bahwa nanti prakteknya seperti ini loh, nanti hasil outputnya yang dari hasil praktek itu seperti apa, nanti kita akan kita akan publish gitu, seperti itu Pak. Jadi cara menjawab di dunia usaha, dunia industri itu nantinya lewat hasil karya yang nanti kita buat gitu. Jadi nggak harus yang nggak harus banyak ya terobosannya, tapi 1, 2, 3, tapi kalau itu memang bermanfaat untuk dunia usaha dan itu menjawab ya, kayak skill, biasanya perusahaan akan melihat dia udah punya sertifikasi apa, si orang tersebut udah punya sertifikasi apa. Kalau kita bicara dengan ijazah, ya ijazah S1, S2, ya semua kampus pasti mampu untuk menerbitkan ijazah, tapi nggak semua kampus bisa menerbitkan ijazah plus dengan katakan sertifikasinya atau sertifikat yang dia ikuti, atau dari praktek atau peluang dia berkolaborasi dengan kampus di dunia internasional, nanti kita akan ajak, biasanya gitu. Apalagi kita beruntung ya, di lain sisi juga Prof. Ono W. Purbo ya, yang kita tahu beliau salah satu pakar telematika, itu untuk channelnya pun banyak. Jadi kalau misalnya di antara mahasiswa ITTS yang ingin berkolaborasi dengan dosen, nanti juga dosen akan sounding ya, oh siapa nih yang mau ikut penelitian kita gitu. Biasanya itu akan diinfoin gitu Pak. Kayak Asbak ya, ini Asbak udah ngikut di bagian penerbitan buku ya. Kemudian kedepannya juga nanti kalau ada event-event lomba dari nasional ataupun internasional kita infoin gitu. Itu salah satu kita menjawab tantangan apa sih yang dibutuhin untuk anak-anak fresh graduate, atau nggak harus anak-anak fresh graduate, tapi yang sudah senior pun misalnya ada ketertinggalan 1-2 hal, itu kita bisa kejar bareng-bareng gitu niatnya. Ya, seperti itu. Panjang ya Pak jawabannya. Apa ya? Oke, sama-sama Pak. Ini Pak Melkin nanya ya, API yang dikerjakan oleh data engineer itu apa ya Bu? Oh, itu tergantung, ada API yang public atau private. Biasanya kalau yang API public sifatnya yang memang dia udah udah gimana ya? Nah, ini contohnya ya. Kalau public itu misalnya API yang ada di Twitter, di FB, IG, itu bisa diambil ya, ada tekniknya. Tapi kalau yang sifatnya kayak data akuntansi, data financing, itu biasanya kita harus izin ke perusahaan tersebut untuk minta API. Misalnya contohnya nih ya, kayak Doku ya, yang sejenis e-wallet ya, kayak Doku, kemudian ePayMu ya, itu salah satu payment gateway yang ada di Indonesia. Atau misalnya kayak GoPay dan lain-lain, itu kan kalau kita mau ambil API-nya itu kan secara private, nah itu kita harus izin dulu atau kita minta wewenang dari perusahaan tersebut biasanya. Gitu. Kayak sederhananya mungkin yang udah pernah saya bareng-bareng tim dulu waktu zaman masih di perusahaan ya. Saya waktu itu di NGO seperti Lembaga Kemanusiaan Dompet Duafa sama ACT Foundation ya. Itu kalau mau kerjasama tentang buka donasi dengan penambahan payment gateway yang aneka ragam ya, banyak ya. Kalau payment gateway kan kita banyak tuh, nggak harus transfer bank, bisa lain, bisa ada Alpha, ada ya macam-macam ya, ada ePayMu, ada Doku, kemudian ada Genius dan lain-lain gitu ya. Nah itu biasanya kita harus izin gitu. Jadi kita datang ke perusahaan tersebut atau beremail, bersurat bahwa oh saya ingin kerjasama nih gitu kan. Saya punya banyak merchant ya, banyak merchandise yang ingin join. Nanti keuntungannya seperti apa, berapa persennya. Nanti mereka kasih tahu nih, oh nanti API-nya nanti tembaknya ke sini ya, ditanamnya nanti di web ya.
Kayak gitu, itu ada trik-triknya gitu. Nanti kalau di sosmed nanti seperti apa kerjasamanya, nah, itu ada ini tersendiri gitu ya Pak Melki. Itu kalau data engineer sih tergantung ya, dia job desk-nya apa dulu di perusahaan tersebut. Kalau misalnya API-nya memang sifatnya publik ya nggak apa-apa, bisa diakses sama si data engineer. Tapi kalau memang hubungannya ada tentang financing, takutnya ada pembobolan data dan lain-lain, biasanya itu dijaga ada API khusus tersendiri gitu ya. Oke, gimana Pak Melki? Udah cukup menjawab Pak. Kalau Pak Melki dari prodi apa Pak? Informatik, dari ini ya, TI atau SI? Oh dari TI, oke. Karyawan ya Pak atau reguler Pak Melki? Ini saya kebetulan semester ini pengen ngajar seluruh ini ya, seluruh prodi, tapi dapatnya yang di informatika lagi gitu, nggak apa-apa ya. Kalau semester lalu saya dapat 3 TI, SI sama informatika juga saya dapat ya untuk kesempatan ngajarnya. Oke. Kemudian ini sekilas mungkin nanti yang akan kita pelajari minggu depan ya. Ini ada salah satu contoh tarikan data yang udah ada di internet. Katakan dia ini pesaing kita misalnya ya, pesaing kita. Misal kita punya toko herbal ya, di situ katakan kita punya toko herbal di daerah, misalnya di daerah Jakarta Pusat ada juga yang punya toko herbal tapi dia laris banget, kenapa? Nah itu kita ingin seperti itu juga. Nah caranya seperti apa untuk tahu trik si pesaing ini sampai bisa sukses dalam penjualannya. Nah ternyata kita butuh seorang data science ya. Kalau kita ngerti ilmunya, kita bisa eksplorasi sendiri gitu. Nah, oke, saya coba share dulu ya, biar nanti kalian ada gambaran. Oke, nah ini biar ada gambaran, saya ini dulu deh. Nah, sederhananya gini ya. Videonya belum terlihat ya. Saya share dulu deh. Ini dulu ini dulu salah satu kerjaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, oke, kedengeran ya? Udah ini kedengeran video YouTube-nya? Kedengeran ya? Kedengeran Bu. Ya, ini saya jelaskan dulu. Ini saya ada channel ya, si Adi Fauzan. Adi Fauzan ini salah satu mahasiswa saya dulu. Dia udah lulus, cuman dia sekarang lagi sekolah lagi, tapi sekolahnya S1 lagi ternyata. Dia nggak S2 dulu. Jadi S1 TI dia udah selesai, sekarang dia lagi coba S1 bagian digital marketing ya, bagian digital bisnis. Ya. Nah, di sini ada contoh cara mudah scraping dengan data miner. Tapi ini nanti yang akan kita pelajari mungkin dengan data miner atau data Google Chrome biar gampang ya. Jadi nggak usah banyak install, kita pakai plugin aja nantinya. Nah, ini ada website namanya Natural Farm ya. Natural Farm ini kalau kita lihat dia menjual produk herbal misalnya ya. Nah, dia ini kita ingin tahu nih penjualan mana yang
yang tinggi ya di bulan itu, atau penjualan produk mana yang di bulan itu sangat rendah. Itu nanti kan kita sampelin contoh-contoh, nanti di pertemuan selanjutnya kita belajar di Shopee, di Tokopedia gitu ya. Cara tarik data orang-orang di luar sana jualan tuh kita tarik datanya ya, dari harga, judulnya apa, kemudian dia udah laku berapa piece dalam sebulan, nanti akan kelihatan. Nah, ini salah satu sederhananya ya, nanti akan kita pelajari, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ya, si Adi Fauzan saya kasih tugas waktu itu, dan dia bisa menjawab dengan baik ya di sini. Kalau kita lihat videonya, bisa diperhatikan dulu. Nah, ini. Saya akan menjelaskan atau mereview bagaimana kita menycribe atau mengambil data di sebuah website. Pada video kali ini yang akan saya contohkan yaitu berupa website untuk produk-produk herbal dan produk lainnya. Di sini kita akan mengambil data nama-nama produk, harga, dan penjelasan singkatnya. Nah, di sini kita langsung saja, karena sebelumnya sudah saya buat datanya, sudah mengambil datanya. Kita langsung menuju website target. Website targetnya yaitu ini, naturalfarm.id. Dan untuk produk yang akan kita ambil yaitu di bagian health food. Di bagian ini kita sudah melihat banyak produk. Nah, di sini yang akan kita ambil per page untuk contoh saja. Jadi kita tampilkan langsung 90 produk. Dari 90 produk ini kita akan mengambil nama-nama produk ini dari nama ini dan harga asli serta harga setelah diskon. Nah, berupa foto juga, maksudnya sekalian penjelasan yang ini dan fotonya kita bisa scrap juga, bisa ambil juga. Sebelumnya teman-teman sudah saya praktekkan dan itu berhasil. Dari data mentah sampai data final yang sudah diolah. Berikut saya tampilkan data yang sudah saya olah dan menjadi seperti ini. Data ini berdasarkan data yang saya ambil di web dan sudah dirapihkan dengan sedemikian rupa berupa fotonya. Jadi data yang sudah terambil dengan beberapa teknik, hanya beberapa menit saja sudah terambil semuanya sekitar 90 dari page 1. Nah, tentunya di sini banyak teknik dan cara-cara ya untuk mengambil data di sebuah website. Dan untuk pada video kali ini saya menggunakan tools. Ini langsung saja kita review caranya ya. Untuk tools yang saya gunakan yaitu bisa dilihat di pojok kanan atas di sini. Di sini saya menggunakan tools Data Miner. Data Miner bisa di-download di Chrome Store. Nah, teman-teman bisa dicari di situ, di sini ya. Di sini banyak tools-tools yang teman-teman butuhkan. Data Miner, coba. Nah, coba di sini teman-teman bisa install ekstensinya. Nah, kalau nanti ini belum diinstal, nanti ada tulisan install, ini diinstal aja. Tapi karena ini saya sudah diinstal, jadi munculnya hapus dari Chrome begitu. Ya, langsung ke website tadi. Di sini saya buka. Teman-teman diwajibkan untuk mendaftar ya. Karena apa? Setelah mendaftar nanti akan diberikan beberapa fitur-fitur. Nah, di sini saya beberapa sudah melakukan percobaan ya, walaupun gagal.
semuanya mencoba, tapi di sini saya coba dan sudah berhasil. Nah, di sini saya akan bedah lagi. Di sini saya menamakan sebuah project dengan nama Data Foods. Saya edit ulang di sini, bisa dilihat. Nah, pada tampilan awal kita akan disuguhkan dengan tampilan di panel kanan. Jadi lebih mudah ya ditimbang dengan tools yang lain yang harus kita inspect elemen dan lain sebagainya. Ini lebih mudah. Nah, di sini untuk yang pertama saya pilih list page. Sebenarnya teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap melalui video tutorial yang sudah disediakan. Langsung saja yang kedua ke row. Di row ini kita dipilihkan atau untuk memilih tag mana yang akan di select. Nah, di sini tinggal teman-teman klik find, terus pilih yang akan di select ini. Nah, pakai shift terus di select. Setelah itu kita klik kelasnya yang akan menjadi pilihan kita nantinya, agar semuanya yang kotak-kotak ini terpilih gitu. Nah, setelah itu selesai nanti akan muncul warna hijau seperti ini, artinya ini sudah kita pilih, berarti data-data di area ini yang akan kita ambil. Selanjutnya menuju ke calls. Calls ini di sini nanti yang akan membuat tabel seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat lagi di PDF-nya, nah kita akan mengelompokkan berdasarkan ini. Nah, data-data seperti ini. Itu deskripsikan di sini. Nah, di sini dari nama produk. Nah, nama produk kan ini. Nah, nama produk ini untuk tipenya teks. Nah, nanti tipenya teks. Kalau sudah, cara pengambilannya sama, tinggal kita klik find, terus di sini kita klik save, terus dipilih pada judul ataupun nama produknya. Setelah itu muncul, jadi kalau berhasil ini muncul di pojok kanan ada mata, terus ada nominal nilai. Nah, nilai ini yang merepresentasikan bahwa datanya sudah terlihat ambil sekian. Nah, bisa dilihat kalau kita klik gambar matanya ini terlihat nama-nama datanya sudah terambil semua, nama-namanya sudah benar. Setelah itu sampai proses selanjutnya dari mengambil harga. Nah, nanti ini dipilih teks modelnya, diskonnya itu dipilih juga. Gambar, nah ini termasuk gambar, itu kita bisa select gambarnya, dipilih. Jadi gambar tipenya itu URL image ya, jadi kita ambil link gambarnya. Untuk pemrosesan gambarnya itu diolah di Excelnya, itu menggunakan Visual Basic. Nah, nanti bisa diikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini diskon kok 33 ini. Karena 33 produk ini enggak semuanya lagi diskon. Kebetulan yang diskon 30 ada 33 produk. Terus di sini ada terakhir penjelasan. Penjelasan maksudnya itu di sini ada ini ya, ketika kita kursornya diarahkan ke sini, di sini ada penjelasan singkat. Nah, di situ sudah selesai. Mungkin teman-teman kalau mau menambahkan kolom bisa saja, tapi hanya kolomnya yang kita butuhkan hanya ini. Langsung saja ke navigator. Sebenarnya navigator ini enggak terlalu saya di save ini, silakan di sini kalian. Nah, ini ya cara ekstraksi datanya seperti ini ya. Data run receipt. Nah, pada kolom dialog ini sudah muncul, dia sedang mengambil data yang telah kita ini akan jalan ya, tadi kalau ya. kalian perhatikan datanya jalan ya.
Nah, ini dapat nih tarikan datanya. Nah, jadi data awal kita akan mendapatkan data seperti ini yang telah kita ambil tadi ya. Nah, di sini dari yang kita kita siapkan tadi dari nama produk, harga, diskon, gambar, dan penjelasan. Nah, kalau teman-teman sudah ini, tinggal kita download, bisa format CSV atau XLS, XL, SX. Nah, kita download. Nah, kita sudah filenya. Sudah selesai, begitu saja, tinggal kita close. Udah kita dapat file, kita buka filenya. Ini file yang saya olah kemarin, hasilnya seperti ini. Jadi sedikit ada error ya teman-teman, ternyata ini duplikat sekitar 9 kali, jadi hasilnya terlalu banyak. Ini nyampai 991. Aslinya datanya itu cuman 90, jadi ini banyak duplikatnya. Setelah itu kita data dari ini karena masih ada yang perlu dihapus. Contohnya misalkan ini beli sekarang, ini nggak perlu, jadi kita perlu hapus. Nah, perlu hapus jangan manual teman-teman, ini pakai otomatis, bisa di replace saja, bisa. Termasuk ini ada beli sekarang di sini, bisa di replace. Nah, hasil replaceannya ini sudah di pick, selanjutnya diolah data. Ini sudah hilang, replace-nya sudah saya edit. Yang ini sudah saya edit, langsung ke pemrosesan gambar. Nah, di sini pada pemrosesan gambar di sini, jadi gambar ini saya ambil nggak di lewat web ya, jadi harus klik kanan, save as atau download. Itu terlalu susah dan terlalu lama, jadi kita memanfaatkan fitur VB-nya Excel. Jadi gambar-gambar ini kalau kita klik sebenarnya mengarah ke gambar. Jadi contoh saja, kita copy gambar ini, kita buka websitenya di sini, kita paste di sini, kita enter. Nah, itu gambar produk. Nah, jadi sudah dimudahkan ya. Jadi gambar ini diambil dari VB. Caranya gimana? Nah, ini sudah saya siapkan kode VB-nya. Nah, di sini saya ambil dari internet. Kurang lebih kodenya seperti ini. Cara pemakainya tinggal kita select all, copy. Di Excel ini kliknya Alt F11. Nah, ketika sudah Alt 11, kita masuk pada semacam tempat pengkodingan gitu ya. Kita ke modul. Di modul ini kita hapus semua saja. Kita paste yang tadi kita copy. Sudah seperti ini. Yang menjadi catatan penting di sini yaitu perhatikan di mode ini, set range-nya sama ini. Di sini tertulis E12 dan E110. Maksudnya yaitu kita akan menyeleksi link yang ada di kolom E12 sampai dengan E110. Maksudnya ini teman-teman. Jadi kalau kita cek itu E12 dan yang terakhir yaitu di mana E. Ya, yang terakhir di sini E101 maksudnya ya. Nah, jadi coding itu mengarah ke situ, dan di sini juga diedit select range-nya yang akan dipilih yaitu di posisi E12. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tekan F5. F5 itu artinya seperti ini. Ini ya, untuk merunning programnya. Nah, secara otomatis kalau sudah tekan F5 itu nanti secara otomatis dia akan mengunduh gambar-gambar sesuai link ini. Dia akan mendownload secara otomatis
dan menampilkan gambarnya di Excel. Nah, setelah selesai, finalnya seperti ini. Kita hapus linknya dan sudah jadi data finalnya seperti ini, dan bisa terlihat rapi lagi kalau kita ekspor ke PDF seperti ini. Nah, dari data seperti ini jadi mudah kita membuat katalog produk tanpa harus mengcopy, paste, dan lain sebagainya. Jadi demikianlah video penjelasan atau review singkat tentang data scraper ini. Oke, ya, berarti artinya kita bisa ini ya, bisa melakukan tarikan data secara masif ya, secara massal yang ada di internet untuk kebutuhan kita ke depannya. Maksudnya gimana nih Asbab? Perfect nih dibanding make Canvas apa nih? Maksudnya gimana? Boleh ini? Enggak, biasanya kan saya pakai AirPress Bu kalau web scraping. Di situ kita manual kalau di AirPress itu kita manual kalau untuk ambil data-datanya, enggak otomatis kayak tadi. Jadi sulit kalau pakai AirPress, bisa berjam-jaman. Kalau itu tadi simpel ya, cuman hitungan menit ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, kita juga alhamdulillah udah selesai ya untuk untuk UKM hari ini. Ini banyak juga yang ada kuliah sore lagi. Mungkin minggu depan kurang lebih kita akan lanjutkan lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini ya untuk UKM Data Science-nya. Sama-sama ya Pak Dery, Pak Melinus, Asbel, dan lain-lain, Sartika, dan lain-lain ya, Sarul, yang saya nggak bisa sebut satu-satu ya, Pak Orgi Yunianto, terima kasih, Pak Haidi, ya, teman-teman di TTS juga terima kasih. Nanti insya Allah mungkin jamnya kita agak majuin aja ya, biar nanti jam 5 udah selesai ya, atau jam setengah 5 udah selesai, biar lebih enaknya gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa membantu, nanti bisa di latihan ya kalian ya di rumah atau di lab seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.